Puji Tuhan, Shalom. Bapak Ibu, saudaraku dikasihi Tuhan dimanapun saudaraku berada, salam sejahtera di dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, melimpah atas kita semua. Baik Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab menulis bahwa kita diciptakan Tuhan itu menurut gambar dan rupa Allah. Sederhananya mungkin kalau bahasa sekarang boleh dikatakan kita itu seperti copy pastenya Allah, sebagai gambaran Allah, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Walaupun ada teori manusia yang mengatakan bahwa kehidupan itu sebenarnya, khususnya manusia, itu adalah satu perubahan dalam jangka waktu yang sangat lama, atau yang disebut sebagai evolusi, bahwa manusia itu hasil evolusi dari satu makhluk sejenis primat yang masih dalam golongan seperti monyet. Tapi yang jelas Alkitab sudah memberikan kepada kita satu kebenaran bahwa manusia diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah. Kalau sebagai gambaran Allah, maka boleh disebut kita itu imitasinya Allah. Imitasi itu duplikat, imitasi itu menyerupai aslinya. Tapi memang imitasi tidak sama dengan aslinya, dan biasanya imitasi itu kualitasnya berbeda. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita menyerupai Kristus, kita adalah gambaran Kristus, duplikat Kristus, kita memang tidak sama dengan Kristus, tapi kita harus menjadi gambar Kristus, nampak seperti Kristus. Dan ini adalah visi dari gereja kita, di mana Tuhan tempatkan, yaitu untuk menyelamatkan dan memuridkan jiwa-jiwa menjadi serupa dengan Kristus, menjadi imitasi Kristus. Kita diberikan satu Tuhan, satu visi untuk menyelamatkan, tapi juga membentuk jiwa-jiwa itu supaya mereka dapat menjadi imitasi Kristus, dapat menjadi gambaran Kristus, serupa dengan Kristus. Saudara, dimanapun satu barang yang disebut imitasi itu biasanya dibuat dan diproses itu pasti menyerupai aslinya. Barang itu atau benda itu dibuat sedetail mungkin supaya orang tidak tahu mana yang asli dan mana yang imitasi, atau kita bisa juga katakan KW. Barang KW itu sendiri juga ada tingkat-tingkatannya, KW1, KW2. KW1 biasa lebih baik daripada KW2, tapi sekalipun demikian itu pasti berbeda dengan benda aslinya. Dan kebanyakan yang membedakan nantinya itu akan nampak, yaitu kualitas dari benda itu. Satu barang yang asli biasanya kualitasnya terjamin, bisa tahan lama, dan biasanya juga dibuat dari bahan yang lebih baik. Walau tidak menutup kemungkinan barang imitasi juga bisa tahan lama. Nah, sebenarnya juga kembali kepada masing-masing orang yang memakai dan menggunakannya, merawatnya. Nah, kalau dia membeli barang yang asli tapi tidak merawatnya, tidak diperhatikan dengan baik, ya bisa cepat rusak. Orang membeli barang KW tapi kalau dia bisa merawat dengan baik juga bisa tahan lama. Tapi kebanyakan memang barang imitasi itu kualitasnya akan dibuat lebih rendah. Ada juga yang mengatakan barang imitasi dibuat biar cepat rusak, nanti biar beli lagi. Saudara, bagi orang tertentu barang imitasi itu bisa dikatakan merusak pasaran, dianggap remeh. Tapi bagi orang yang budgetnya tipis, memiliki barang imitasi juga sudah memberi kepuasan. Walau bukan yang terbaik, tapi setidaknya sedikit banyak itu memberi kepuasan. Nah, kita adalah imitasinya Kristus, menggambarkan Kristus, karena memang kita dibuat, manusia diciptakan segambar serupa dengan Allah. Dan di dalam Kristus kita dibarui, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita dibuat segambar lagi dengan Kristus melalui darah Kristus.
Memang kita tidak sama dengan Kristus, tapi paling tidak kita diproses menjadi seperti Kristus. Seperti Kristus di sini tentunya dalam karakter, dalam tindakan, dalam perbuatan, dalam pemikiran. Nah, jika Tuhan Yesus membawa dampak bagi banyak orang, kita sebagai imitasinya Kristus, Tuhan inginkan kehadiran kita itu juga membawa dampak. Sama seperti Tuhan Yesus membawa orang pada keselamatan, nah kita sebagai imitasinya Kristus, Tuhan ingin bahwa kita juga hidup kita membawa orang kepada keselamatan. Kalau Kristus itu dikatakan terang dunia, maka kita juga harus menjadi terang bagi dunia. Karena kita adalah imitasinya Kristus. Dan Alkitab mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah terang dunia? Kamu adalah terang dunia. Kenapa? Karena di dalam Kristus kita diproses menjadi segambar kembali dengan Kristus, segambar kembali dengan Allah, imitasinya Kristus. Kalau Kristus adalah terang dunia, Tuhan berkata, akulah terang dunia. Kita sebagai imitasinya, maka Tuhan Alkitab juga mengatakan kamu adalah terang dunia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, salah satu hal yang penting agar kita dapat bercahaya, dapat menjadi terang dunia adalah kita menyadari sebagai manusia rohani. Kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu. Dan yang lama itu adalah manusia lama, manusia yang hidup dalam dosa. Tapi yang baru, yaitu aspek batiniah kita, aspek rohani kita, sudah dibarui dalam Roh Kudus oleh pengorbanan Kristus. Kualitas hidup kita sudah diubah dalam Roh, karena Roh Kudus ada dalam kita. Alkitab mengatakan Roh itu memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Maka kita diproses menjadi manusia rohani. Di dalam Kristus, sebagai imitasi Kristus, kita bukan lagi sebagai manusia jasmani, tapi sebagai manusia rohani. Bukan lagi seperti Rasul Paulus katakan sarkikos, tapi kita adalah pneumatikos, manusia rohani. Nah, kalau kita hidup sebagai manusia rohani, saya percaya itu memungkinkan kita untuk dapat hidup sebagai imitasi Kristus. Nah, kita akan belajar tentang yang namanya manusia batiniah ini dari apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Mari kita membuka Alkitab kita dalam kitab 1 Petrus 3 ayat ke-4. 1 Petrus 3 ayat ke-4. Firman Tuhan akan saya bacakan demikian. Satu Petrus 3 ayat 4. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Bapak Ibu, saudara dikasihi Tuhan, Rasul Petrus berkata, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi. Nah, berbicara tentang yang namanya perhiasan, maka kita dapat mengambil sebagai satu konotasi, perhiasan itu biasanya adalah sesuatu yang berharga. Dan orang menyimpan perhiasan itu di tempat yang aman. Kebanyakan mereka akan menaruh, ada yang kalau mereka punya brankas ditaruh di brankas, dan kemudian dikasih kode hanya dia yang tahu, sehingga tidak ada orang lain yang bisa membuka brankas itu. Tapi ada juga orang mereka menaruh perhiasan itu di almari, dikunci. Ya, dia taruh di tempat tertentu kuncinya sehingga orang lain tidak bisa mengambil. Tapi pada waktu-waktu tertentu dia akan pakai perhiasan itu. Dipakai kalau memang dirasa perlu. Kadang juga perhiasan itu dipamerkan. Ada pameran perhiasan ya. Dan itu biasanya, saudara, kalau pameran perhiasan itu yang datang kalangan-kalangan elit. Tapi juga perhiasan itu sering menjadi
semacam simbol status sosial seseorang. Kalau ada orang datang dengan perhiasan yang kelihatan mentereng, kadang orang kemudian mereka memperlakukan spesial. Mereka berpikir, wah ini orang perhiasannya bagus-bagus mentereng. Wah dia mungkin berpikir ini orang selebritis atau mungkin kalangan status sosial atas. Ya. Walaupun kita belum tahu, mungkin itu menyewa juga bisa. Kadang-kala perhiasan juga menjadi simbol status sosial seseorang. Namun yang jelas bahwa perhiasan itu pasti sesuatu yang berharga, dianggap berharga, dan diperlakukan atau ditempatkan secara khusus, berbeda dengan alat-alat rumah tangga atau mungkin benda-benda yang lain. Perhiasan akan disembunyikan, tidak selalu dibawa. Nah, Rasul Petrus mengatakan bahwa perhiasan kita itu adalah manusia batiniah. Maka boleh dikatakan bahwa bagi orang percaya, yang berharga bagi kita itu adalah manusia batiniah. Saudara yang kasih Tuhan, kalau ada manusia batiniah, maka ada manusia lahiriah. Kalau manusia batiniah itu tidak nampak, maka manusia lahiriah itu nampak di luar. Nah, dalam hal ini seringkali orang mengedepankan yang lahiriah daripada yang batiniah. Yang dikejar, yang dibanggakan itu hanya apa yang nampak di mata. Banyak orang mengejar yang namanya kekayaan, uang, atau jabatan, atau kedudukan, atau materi. Tapi saudara yang kasih Tuhan, orang semakin mengejar uang, semakin mengejar kekayaan, maka uang kekayaannya itu tidak akan memberi kepuasan. Orang punya satu, orang punya pengen tiga, orang punya tiga mesti pengen empat dan seterusnya. Artinya kekayaan itu nggak akan pernah memuaskan. Dia punya pendapatan 1 bulan 10 juta, dia pengen 15 juta. Kalau dia dapat pendapatan 15 juta, maka dia pengen 20 juta. Dia punya 20 juta, dia pengen nanti 30 juta dan seterusnya. Tidak akan pernah puas. Jadi orang semakin mengejar kekayaan itu tidak akan pernah dapat menikmati kepuasan hidup. Semakin dikejar uang, kekayaan, semakin tidak memberi kepuasan. Malah juga orang banyak uang malah takut. Dia takut kehilangan uang. Ada juga orang yang punya banyak uang malah jadi kikir, jadi egois. Ada yang takut kalau penjahat datang mengambil uangnya, kekayaannya. Jadi di sini sudah memberikan satu gambaran bahwa orang mengejar yang lahiriah itu tidak akan pernah habis, tidak akan pernah selesai. Karena semakin dikejar materi itu tidak akan pernah memberi kepuasan, tidak akan pernah memberi yang namanya kedamaian aspek batinnya seseorang. Bahkan Alkitab menulis cinta akan uang itu akar dari segala kejahatan. Saya akan bacakan dalam kitab 1 Timotius 6 ayat 10 dalam versi Alkitab Firman Allah yang hidup. Alkitab mengatakan demikian, karena cinta akan uang adalah langkah pertama menuju kepada segala jenis dosa. Bahkan beberapa orang berpaling dari Allah karena cinta akan uang. Akibatnya mereka mencelakakan diri sendiri. Rasul Paulus berkata kepada anak rohaninya Timotius, karena cinta akan uang itu langkah pertama apa? Menuju kepada segala jenis dosa. Uang tidak salah tentunya karena uang itu benda mati. Tapi uang itu sudah jadi berhala, kalau uang itu dituankan, kalau orang sudah jatuh cinta akan uang, orang itu bisa menjadi egois, orang itu bisa menjadi kejam, dan dia bisa jahat. Karena uang, orang bisa menghalalkan segala cara, merugikan orang lain, bahkan membunuh untuk mendapat uang.
Jadi sebenarnya mengejar dan mengedepankan lahiriah, uang, kekayaan sebenarnya tidak berguna. Malah bisa membawa celaka, mencelakakan orang lain, dan mengundang kejahatan. Maka di sini Rasul Petrus mengajar kepada kita untuk mengejar yang namanya perhiasan, bukan yang lahiriah, tapi yang batiniah. Kita diajar untuk mengutamakan, mengedepankan perkara rohani daripada perkara yang lahiriah. Kita diajar supaya perkara rohani harus di atas daripada perkara lahiriah. Kualitas rohani harus diutamakan. Itu yang Rasul Petrus katakan, perhiasanmu ialah manusia batiniah. Apa itu manusia batiniah? Kita sering menyebut inner beauty, ya, kecantikan batin. Kita juga kadang mendengar istilah manusia yang di dalam, bukan lahir. Nah, kata manusia batiniah di sini, kata batin itu ditulis dengan kardia. Dan kardia itu seringkali diartikan sebagai hati. Kardia merujuk pada bagian terdalam dalam diri manusia. Itulah aspek manusia batiniah sebagai pusat hidup dari manusia itu sendiri. Saudara, itu adalah aspek yang bernilai kekal, bukan sementara. Itu bukan di tubuh kita, tapi dalam jiwa dan roh kita. Kalau tubuh kita itu ada batasnya. Alkitab menulis hidup kami 70 tahun dan kalau kuat 80 tahun. Jadi ada batasnya, walaupun ada orang berusia sampai 100 tahun. Beberapa waktu yang lalu ada jemaat Tuhan yang dipanggil Tuhan, Bapak Citro Gito Taruno, dipanggil Tuhan dalam usia 104 tahun. Ketika layat orang berkata, wah umur 104. Jarang orang bisa berumur sampai 100 tahun. Alkitab menulis 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, dan kelebihannya itu pun kesakitan. Apalagi dengan gaya hidup zaman sekarang, pola hidup yang tidak benar, itu menurut survei juga memperpendek usia manusia. Pola hidup meliputi pola makan, pola istirahat, pola kerja. Orang yang workaholic, yang kebanyakan kerja, maniak kerja, itu bisa lebih cepat. Ya, karena apa? Ya karena dia kurang istirahat, tidak pernah fresh, dan biasanya akan mudah stres. Demikian juga pola makan. Orang yang pola makannya tidak itu juga mempengaruhi. Ya, istilah yang dipakai dalam dunia kedokteran junk food. Junk itu sampah, makanan sampah. Walaupun itu saudara sebenarnya makanan itu secara dipandang kasat mata enak, tapi kandungan kolesterol dan sebagainya sangat tinggi. Terlalu sering mengkonsumsi junk food seperti itu berdampak juga kepada usia seseorang menurut survei. Jadi aspek yang bernilai kekal itu bukan dalam tubuh kita, karena tubuh ini hanya sementara. Tubuh ini satu kali akan kembali menjadi tanah, seperti Alkitab katakan, dari tanah akan menjadi tanah. Tapi aspek batiniah kita ada di dalam jiwa roh kita, dan itulah yang dikatakan yang berharga seperti perhiasan, yaitu aspek rohani kita. Yang kita utamakan, yang kita kejar, yaitu pembangunan manusia rohani, pembangunan rohani kita. Saudara yang kasih Tuhan, kalau perhiasan lahiriah itu dapat binasa. Orang mencari kekayaan, pasti satu saat kekayaan itu akan habis. Walaupun ada orang berkata kekayaannya gak akan habis 7 turunan,
Tapi banyak cerita terjadi, tidak sampai 7 turunan kekayaannya juga habis. Aset-asetnya berpindah, dijual. Jadi itu membuktikan bahwa kalau kita mengejar perhiasan lahiriah, kalau kita mengejar yang nampak, itu gak akan pernah kekal, gak akan pernah tahan lama. Maka Rasul Petrus mengatakan supaya kita mengejar aspek batiniah, pembangunan manusia rohani, karena itu yang bernilai kekal, yang tidak akan dapat binasa. Nah, kata binasa di sini itu ditulis dengan kata aftartos, artinya rusak. Nah, gambarannya bukan hanya seperti jak rusak, baju yang rusak, tapi aftartos di sini itu gambarannya seperti file yang rusak. Nah, korup. Saudara, kalau kita punya file di komputer dan kemudian file itu dikatakan korup, rusak, maka tidak bisa dibuka lagi. Saya pernah satu kali menyimpan foto di laptop. Tahu-tahu file foto itu hilang sama sekali. Dan ternyata ditulis di situ sudah korup, sudah rusak. Akhirnya foto-fotonya hilang semua, tidak bisa dibuka lagi. Manusia lahiriah itu akan binasa, akan aftartos, akan rusak. Kalau mengejar penampilan maka endingnya pasti akan rusak, binasa. Ada orang dia mengejar penampilannya, manusia lahiriahnya selalu dia operasi. Kenapa? Mengejar penampilan biar nampak cantik. Ya kalau kita merawat tubuh tidak salah, tapi satu sisi bahwa tubuh kita itu pasti akan mengalami yang namanya mengalami kerusakan sel. Semakin menua ya semakin keriput, rambutnya semakin tipis, dan itu wajar. Tapi ada orang mereka mengejar penampilan sehingga melakukan operasi, kurang cocok operasi ini lagi, kurang cocok operasi terus, dan akhirnya apa? Sistemnya malah rusak sehingga nampak sangat jelek. Itu satu gambaran bagaimana kalau orang mengejar penampilan lahiriah, endingnya itu rusak, tidak memberi kepuasan, malah kekecewaan. Tapi kalau kita mengejar manusia rohani tidak akan pernah rusak, manusia rohani tidak akan pernah binasa. Jadi maknanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tidak dapat menjadi terang kalau orientasi kita masih ada yang namanya mengejar dunia. Kita tidak dapat menjadi terang kalau orientasi kita masih kepada uang, kekayaan, harta. Kita memang harus bekerja, harus. Tapi Tuhan tekankan kita bekerja itu adalah sebagai wujud ibadah. Lakukanlah apapun yang menjadi tugas kita untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita bekerja bukan untuk mencari harta sebanyak-banyaknya untuk kepuasan. Kalau kita bekerja untuk kepuasan, mencari harta, justru di situ kita sudah salah. Ketika kita mengedepankan yang namanya lahiriah, maka kita sudah menyimpang dari kebenaran. Nah, Rasul Petrus menekankan mari kita kejar manusia batiniah. Nah, bagaimana? Di sini manusia batiniah adalah manusia dengan kelemah lembutan dan damai sejahtera. Manusia batiniah itu berasal dari roh yang lemah lembut. Kata lemah lembut, saudara, dalam bahasa aslinya praus, itu digambarkan kekuatan untuk tidak membalas walaupun dia punya kemampuan untuk membalas. Jadi sebenarnya orang yang lemah lembut itu bukan orang yang lemah. Orang yang lemah lembut dia kuat, tapi dia mampu menahan diri. Contoh kelemah lembutan jelas Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus adalah
contoh kelemah lembutan yang sempurna. Kalau Tuhanmu membalas orang-orang yang menangkap, yang menyiksa Tuhan, yang menyalibkan Tuhan, itu sangat mudah sekali. Tapi Tuhan tidak mau membalas. Tuhan membiarkan segalanya terjadi, seperti Rasul Paulus katakan, yang mengosongkan dirinya. Dia mengambil rupa manusia, menjadi hamba, dan taat sampai mati. Bukan berarti Tuhan Yesus tidak mampu membalas, sangat mudah. Tapi Tuhan tidak mau membalas walaupun punya kemampuan. Contoh yang kedua, Daud. Daud ini dia punya roh kelemah lembutan. Kalau Daud mau membalas Saul itu sangat mudah. Paling tidak 2 kali Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul. Tapi Daud, dia pertama memotong punca jubah Saul. Yang kedua dia mengambil kendi dan tombak. Walaupun Saul pertama ketika dia sedang buang air besar, sangat mudah bagi Daud untuk membunuh Saul. Tapi Daud tidak melakukan. Yang kedua ketika Saul walaupun sedang dijaga oleh Abner, tapi Saul tertidur sangat lelap, mungkin kecapean. Sangat mudah bagi Daud untuk membunuh Saul, tapi Daud tidak mau melakukan. Itulah lemah lembutan, kekuatan untuk tidak membalas walaupun dia ditekan. Kalau toh misalkan Daud mau berperang melawan Saul, saya percaya Daud pasti menang. Kenapa? Karena orang-orang yang bersama dengan Daud itu orang-orang yang gagah perkasa, orang-orang yang pandai berperang, orang-orang yang punya kekuatan, kalau boleh dikatakan di atas rata-rata. Triwira kita mengenal mana Isyibaal itu dia mengayunkan tombaknya membunuh 800 orang. Belum lagi yang lain, saudara. Triwira ini mereka berani menerobos pasukan orang Filistin hanya untuk mengambil air bagi Daud. Dan ketika Daud menerima air itu, dia berkata, ini bukan air, ini darah orang-orang itu. Dan Daud menjadikannya sebagai korban curahan. Kalau Daud mau menyerang Saul, sangat mudah. Tapi Daud adalah orang yang lemah lembut. Dia tidak mau membalas walaupun dia ditekan. Manusia batiniah itu dia dikatakan di sini dari kelemah lembutan. Mari belajar seperti Daud, seperti Tuhan Yesus, membangun manusia batiniah kita dengan kelemah lembutan, mampu menahan diri. Tapi juga dikatakan manusia batiniah itu selain lemah lembut, Rasul Petrus juga mengatakan tentram. Kata tentram di sini ditulis dengan kata hesukios. Artinya adalah damai, tetap teguh, tenang. Jika hidup kita teguh dalam Tuhan, maka kita akan dapat bertumbuh dalam aspek batiniah. Maka dikatakan dalam Rasul Petrus juga, kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Di situ pembangunan manusia batiniah itu terus berjalan. Maka saudara yang kasih Tuhan, mari kita sebagai citra Kristus, sebagai gambaran Allah, orientasi hidup kita harus pada perkara rohani yang tidak dapat binasa. Nah, yang kedua juga Rasul Petrus mengatakan bahwa perhiasan manusia batinah itu berharga di mata Allah. Saudara, orang dunia mungkin menghargai perhiasan lahiriah, maka mereka katakan itu logam mulia. Sehingga kalau orang membawa perhiasan diperlakukan secara khusus. Orang datang dengan menuju kekayaan, pakai mobil, biasanya yang among tamu juga akan memperlakukan secara khusus. Orang banyak memakai perhiasan, semakin dihargai. Itu dunia. Tapi tidak dengan Tuhan. Tuhan menghargai perhiasan batiniah yang tidak nampak. Artinya karakter ilahi itu jauh lebih berharga di hadapan Tuhan daripada emas dan perak.
Dalam kitab Amsal pasal 16 ayat 16 dikatakan, hikmat lebih berharga daripada emas, pengertian lebih berharga daripada perak. Orang dunia menghargai orang yang punya kekayaan, tapi Tuhan menghargai orang yang punya karakter ilahi. Nah, saudara, banyak orang mencari emas, mencari kekayaan, bahkan mengorbankan nyawanya sendiri, nyawa orang lain. Tapi Alkitab memandang bahwa manusia batiniah itu lebih berharga daripada lahiriahnya. Maka mari kita mengejar aspek batiniah, karena itu yang dihargai Tuhan. Itu berharga. Kata berharga itu ditulis dengan kata poluteles. Kata poluteles berasal dari kata polus, artinya banyak, dan telos akhir. Nah, apa maknanya di sini? Orang yang mengembangkan aspek rohani itu akan lebih dihargai Tuhan. Itu yang pertama. Nah, kalau dihargai Tuhan, maka Tuhan akan memperhitungkan orang itu. Nah, gambarannya sederhananya tadi, kalau orang manusia melihat seseorang datang dengan penampilan lahiriah yang wah, biasanya mereka lebih menghargai daripada orang yang datang dengan penampilan yang biasa. Nah, Tuhan akan menghargai kita ketika kita membangun aspek batiniah kita. Dia akan dijaga, dilindungi Tuhan. Seperti orang, dia mempunyai perhiasan, dia jaga, dia lindungi, karena dia anggapnya berharga. Sama seperti perhiasan, itu orang yang punya perhiasan akan ada di hatinya, diingatnya. Nah, kalau kita mengedepankan manusia kita, maka kita pun juga ada di hati Tuhan. Kita akan selalu diingat Tuhan. Hati Tuhan tertuju pada kita. Istilahnya itu disebut ada dalam perkenan Tuhan. Orang yang mengedepankan manusia batiniahnya, orang yang membangun karakter ilahi dalam dirinya, orang itu akan mengalami perkenan Tuhan. Boleh dikatakan kairos Tuhan itu dapat terjadi dalam orang itu. Nah, yang kedua, orang yang mengembangkan aspek rohani pada akhirnya akan memperoleh lebih banyak. Dari kata poluteles tadi, polus banyak dan telos akhir. Nah, berarti orang yang mengedepankan aspek rohani pada akhirnya dia akan memperoleh lebih banyak. Artinya bahwa orang itu akan diberkati lebih, dia akan mengalami kelimpahan ilahi. Walaupun zaman selalu berubah, keadaan bisa menjadi sulit, tapi orang yang membangun aspek batiniahnya yang kuat di dalam Tuhan, dia akan hidup dalam pemeliharaan Tuhan, dalam kelimpahannya Tuhan. Jadi orang yang mengutamakan Tuhan, dia akan diberkati Tuhan. Nah, itu seperti apa yang Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Maka Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bangun aspek batiniah kita. Mari kita bangun aspek manusia rohani kita untuk menjadi terang, dan kita akan hidup dalam perkenan Tuhan yang luar biasa. Nah, puji Tuhan, biarlah firman Tuhan jadi berkat bagi setiap kita.